Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopua Sagita. Di sini saya ingin melakukan presentasi yang berjudul Penyusunan Proposal Penelitian Awal dalam Bidang Akuntansi dan Perpajakan guna memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Di sini saya sudah share screen dan sudah tertera nama serta NIM saya. Langsung saja ke slide berikutnya. Latar belakang pembuatan proposal penelitian yang berkualitas dalam ranah akuntansi dan perpajakan memerlukan penguasaan yang kuat terhadap metodologi penelitian kuantitatif. Modo dan Nugroho mengemukakan bahwa sejumlah faktor seperti dorongan untuk menyelesaikan studi tepat waktu, akses terhadap sumber pembelajaran, mutu bimbingan akademik, serta dukungan dari rekan sebaya dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Meski demikian, temuan mereka menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak secara signifikan berdampak positif terhadap kelancaran penyelesaian penelitian mahasiswa akuntansi. Next. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yaitu antara lain yang pertama, bagaimana pengaruh pemahaman metodologi penelitian kuantitatif terhadap kualitas penyusunan proposal penelitian mahasiswa akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, sejauh mana faktor-faktor eksternal seperti bimbingan akademik dan dukungan sebaya mempengaruhi efektivitas penyusunan proposal penelitian? Dan yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian awal mahasiswa di bidang akuntansi dan perpajakan? Next, di sini tujuan penelitian. Dari latar belakang dan rumusan masalah tadi, dibuat beberapa tujuan penelitian, yaitu antara lain satu, untuk mengetahui pengaruh metodologi penelitian kuantitatif terhadap kualitas penyusunan proposal penelitian mahasiswa akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh-pengaruh faktor eksternal seperti bimbingan akademik dan dukungan sebaya terhadap penyusunan proposal penelitian. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian awal mahasiswa di bidang akuntansi dan perpajakan. Next, teori penyusunan proposal penelitian. Penyusunan proposal penelitian dalam bidang akuntansi dan perpajakan merupakan fondasi awal dalam aktivitas ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Menurut Pamungkas, penyusunan proposal harus mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan metodologi yang mengarahkan pada pencapaian tujuan penelitian. Next, pengaruh pemahaman penelitian kuantitatif. Pemahaman metodologi penelitian kuantitatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penyusunan proposal penelitian mahasiswa, termasuk di bidang akuntansi dan perpajakan. Berikut penjelasan secara rinci. Yang pertama, pemilihan topik yang relevan dan terukur. Mahasiswa dengan pemahaman metodologi yang baik, mereka mampu memilih topik yang dapat diukur secara statistik. Yang kedua, mereka mampu menghindari topik yang terlalu deskriptif atau kualitatif tanpa justifikasi. Contohnya seperti mahasiswa lebih memilih topik seperti pengaruh tarif pajak terhadap UMKM daripada perspektif warga terhadap perspektif wajib pajak terhadap pajak. Yang kedua, perumusan masalah dan hipotesis yang tepat. Mahasiswa mampu merumuskan masalah penelitian dalam bentuk hubungan antar variabel. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan hipotesis yang bisa diuji secara statistik, hipotesis nol dan alternatif. Dan yang ketiga, menghindari rumusan masalah yang bersifat umum atau tidak dapat diuji secara empiris.
Selanjutnya, pengaruh faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti bimbingan akademik dan dukungan sebaya sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pelaporan penelitian, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir. Berikut analisisnya, yaitu yang pertama ada bimbingan akademik. Pengaruhnya yaitu arah dan fokus penelitian. Dosen pembimbing membantu mahasiswa memperjelas ruang lingkup, tujuan, dan metodologi agar tidak melebar. Yang kedua, penelitian kualitas akademik. Masukan dari dosen memperbaiki struktur proposal, perumusan masalah, dan logika argumentasi. Yang ketiga, motivasi dan disiplin. Bimbingan teratur mendorong mahasiswa lebih disiplin dan konsistensi dalam menulis. Faktor selanjutnya ini ada dukungan sebaya. Pengaruhnya yaitu sharing knowledge dan sumber referensi. Diskusi antar teman membantu memahami konsep sulit, berbagi jurnal dan pengalaman riset, motivasi sosial dan emosional. Dorongan dari teman sebaya bisa meningkatkan semangat menyelesaikan proposal. Per review, masukan dari rekan bisa membantu mengidentifikasi kekurangan yang mungkin saja dapat terlewat. Next, strategi meningkatkan kualitas proposal. Meningkatkan kualitas proposal penelitian awal mahasiswa di bidang akuntansi dan perpajakan memerlukan pendekatan yang sistematis, baik dari sisi kemampuan individu maupun dukungan institusional. Berikut ini adalah beberapa strategi efektif yang bisa diterapkan. Satu, penguatan pemahaman metodologi sejak dini. Workshop atau pelatihan intensif tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Integrasi mata kuliah metodologi dengan studi kasus nyata, misalnya analisis laporan keuangan dan studi kepatuhan pajak. Dua, pembimbingan akademik yang aktif dan terstruktur. Menyusun jadwal bimbingan secara terencana sejak awal semester, lalu penggunaan rubrik penilaian proposal agar mahasiswa tahu aspek mana yang harus diperkuat, latar belakang, rumusan masalah, metodologi, dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan. Penyusunan proposal penelitian yang berkualitas di bidang akuntansi dan perpajakan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara pemahaman metodologi, faktor eksternal, dan strategi pendukung yang diterapkan dalam proses akademik. Kualitas proposal penelitian mahasiswa di bidang akuntansi dan perpajakan ini memerlukan strategi pendidikan yang terstruktur. Tanpa pemahaman yang kuat dan dukungan yang memadai, mahasiswa cenderung menghasilkan proposal yang lemah baik dari sisi logika ilmiah maupun relevansi praktisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.